Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, tanpa halangan apapun. Kembali lagi kita di mata kuliah praktek analog ya. Di siang hari ini, seperti biasa nanti kita membahas materi-materi selanjutnya gitu ya. Mohon maaf nanti mungkin ini tidak begitu lama ya teman-teman. Karena cukup simpel juga, kemudian sudah ada videonya di Bismart, dan kebetulan ini saya lagi di luar juga ya, jadi ya nanti semuanya sudah ada di Bismart lah gitu ya. Video sudah ada, job sheet sudah ada, jadi saya rasa tidak perlu berlama-lama. Kemarin kita sudah membahas mengenai transistor ya, banyak sekali penguat beda, penguat Darlington, kemudian penguat transistor, common emitter, kolektor dan sebagainya. Sekarang kita beralih ke FET gitu ya. Nah, mungkin langsung saja saya share ya. Untuk materi bisa di-download di Bismart. Sudah saya upload, videonya juga ada di situ. Nah, ini ya, FET ya, teman-teman. FET atau field effect transistor. Jadi ini masih sejenis ya, masih sekeluarga dengan transistor. Kalau kemarin itu yang kita simulasikan berminggu-minggu itu kan BJT, bipolar junction gitu ya, bipolar junction transistor. Sebentar. Oke, kembali lagi. Kalau kemarin kan BJT ya, bipolar junction transistor, kita kenal ada PNP, NPN. Nah, sekarang ini masih satu keluarga, tapi di sini namanya FET ya, field effect transistor. Nah, kita lihat sebenarnya kita langsung lihat ke simbolnya. Ini tidak jauh berbeda ya, teman-teman ya. Mirip kok ini. Kita lihat di sini simbolnya. Kan kemarin kalau transistor itu miring kayak gitu ya, miring ini. Kemudian kita kenal ada B, basis, kemudian ada emitor, kemudian ada kolektor. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda, masih sama 3 kaki, tetapi simbolnya agak berbeda, lurus kayak gini. Kemudian kakinya juga berbeda, kita beri nama gate, drain, dan source. Nah, untuk konsepnya sih sebenarnya juga mirip-mirip ya, teman-teman. Kita bisa ibaratkan itu sebuah keran air. Nah, sebagai pengendalinya itu adalah gate. Kemudian ada arus yang mengalir dari source ke drain. Nah, kan sama ya seperti kemarin. Kemarin pengendalinya itu adalah basis, kemudian ada arus yang bisa mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, perbedaannya apa? Salah satu perbedaannya adalah kalau kemarin tegangan yang pengendalinya basis itu kan pakai tegangan VBE ya gitu ya. Kemarin sudah kalian simulasikan bahwa tegangan cut-in-nya transistor itu adalah untuk ada berbeda ya, ada germanium, ada silikon sekitar 0,6 dan 0,3. Artinya bahwa misalnya 0,6 sebelum tegangan VBE itu diberikan tegangan 0,6 atau kurang dari itu, maka dia tidak aktif. Gitu ya. Atau kalau misalnya sudah mentok aktif, dia saturasi, penuh, jenuh, atau di tengah-tengah kemarin ada keadaan aktif linear. Itu pakai tegangan VBE. Nah, kalau di sini nanti pengendalinya pakai arus, teman-teman. Arus gate-nya. Jadi itu tidak jauh berbeda, tetapi memang ada beberapa hal yang itu membedakan. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya, teman-teman ya. Contoh, nah terminal yang berfungsi mengendalikan arus disebut gate, kemudian dikendalikan arus ya yang mengalir dari atas ke bawah seperti kemarin lah di sini, tetapi namanya beda, namanya source, drain, sama gate. Kalau kemarin basis, kolektor, emitor. Untuk konfigurasinya juga mirip-mirip teman-teman, nanti ada yang namanya ini material P, material N, dan material P lagi. Kan kemarin juga di transistor BJT juga kayak gitu ya, PNP dan NPN. Nanti kebalikannya yang tengah itu material P, kemudian yang samping kiri dan kanan yaitu N. Itu memang tidak jauh berbeda.
Kemudian nah, ini juga mirip ya seperti pada BJT kemarin. Kemarin kan kita juga ada 3 kondisi. Nah, ini juga sama daerah kerjanya. Tetapi kita mainnya kemarin, kalau kemarin VCE, VBE, nah sekarang di sini ada namanya VGS. Jangan sampai bingung. VGS berarti tegangan antara gate dan source gitu ya. VGD berarti tegangan antara gate dan drain. VDS berarti tegangan antara drain dan source. Itu aja. Nah, ini ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Silahkan nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya. VDS 0, VDS nilai positif dan sebagainya. Kemudian, nah prinsip kerjanya seperti ini teman-teman ya. Jadi diibaratkan kalau pengendalinya ini contoh kan kemarin mirip keran ya. Kita bisa mengendalikan keran itu dengan gate-nya kalau di sini. Kalau kemarinnya dengan basis. Ya itu mirip-mirip kok ya. Ini contoh nanti material N dan P, kebetulan di sini yang tengah N, yang samping kiri dan kanan P, itu bisa mengecil dan membesar kayak gitu aja diibaratkan. Artinya kalau ini membesar P-nya, hitam-hitamnya ini, abu-abunya ini membesar, maka dia akan menutup jalur di N-nya, sehingga arusnya akan terhambat. Nah, kayak gitu. Nah, kalau suatu saat juga bisa dia itu mengecil sehingga arusnya di sini lebar. Berarti air yang mengalir itu deras. Dalam hal ini diibaratkan arus ID. Arus yang mengalir ke ID, keluarnya karena di sini di S, maka arus keluar pada terminal S. Nah, sama sebenarnya seperti kemarin. Ada pengendali, ada yang dikendalikan. Nah, ini ada grafiknya, teman-teman. Arus ID versus VDS. Jadi dia arus yang mengalir besar kecilnya itu juga dikendalikan oleh VDS. Ingat VDS tegangan antara drain dan source. Nah, semakin sama juga ya ada titik poinnya. Nah, di sini yang mempengaruhi juga VDS. Kalau di basis, kalau di BJT kemarin VCE. Nah, di sini VDS. Berarti di FET ini nanti kita harus memenuhi tegangan cut-in dari VDS. Nah, di sini disebut VP. Itu harus memenuhi ya. Nah, kalau bukan memenuhi, mohon maaf. Artinya kalau sudah VP-nya itu mentok, nah arusnya itu dia akan konstan. Atau kemarin kalau di BJT dia jenuh kemarin kita bilang. Di sini juga saturation level. Nah, jadi ini. Jadi semakin VD-nya besar, arusnya juga besar. Tetapi pada titik tertentu, kita sebut sebagai VP, dia itu sudah jenuh arusnya, IDSS-nya. Ini kita lihat. Dia naik. Di titik VP atau VDS pada nilai tertentu, IDS-nya tidak akan bertambah lagi, dia konstan. Nah, di sini VGS-nya 0. Gitu ya, itu jenuh saturasi. Kemudian nanti silahkan teman-teman dibaca sendiri ya. Jadi ada 3 kondisi. Ada saat ini VGS-nya 0 volt, VDS nilai positif. Kemudian VGS-nya kurang dari 0 lah, berarti dia negatif. Maksudnya negatif itu bagaimana? Kita lihat VGS. Kalau yang dimaksud VGS kurang dari 0, berarti antara G dan S itu lebih tinggi tegangannya yang S. Maksudnya kayak gitu. Ingat bahwa tegangan itu kan sebenarnya beda potensial antara titik G dan titik S. Kalau titik G itu lebih besar, potensialnya intinya nilai positifnya lebih besar daripada S, maka tegangannya positif. Tetapi kalau S-nya itu ternyata lebih besar positifnya daripada G, ya maka kalau kita ukur pakai multi itu kayak jarumnya kebalik ya gitu ya. Pernah ya? Nah, itu maksudnya kurang dari 0 atau negatif. Berarti dia polaritas yang ada di S-nya ini positifnya dia lebih positif lah daripada yang G. Maksudnya kurang dari 0. Nah, ini ada karakteristiknya tertentu ya. Silahkan teman-teman nanti ini dibuktikan kok nanti di praktek. Kemudian ini sama, nanti ada P nanti kanal P dan kanal N. Nah, ini juga ada materinya teman-teman, penamaan dan penomoran transistor FET. Nah, di sini sudah
ada keterangannya lengkap ya. Contoh angka 2 berarti transistor kalau ada tipe kayak gini. Kemudian S semikonduktor, K FET tipe N, J berarti dia tipe P. Nah, ini kebetulan K berarti dia tipe N. Kalau J berarti dia FET tipe P. Kemudian ada yang produksi Amerika, modelnya seperti ini, sudah ada keterangannya. Kemudian produksi Eropa juga sudah ada keterangannya. Gitu. Jadi memang banyak macamnya ya. Apalagi sekarang dari Cina itu banyak banget model-model komponen FET ya. Di sini ada keterangannya juga ya, VDS, tegangan drain source, kemudian VDG, tegangan drain gate, VGS, tegangan gate source, kemudian ID, arus drain. Nah, bentuknya sih ya mirip juga teman-teman, sama kayak gini. Macam-macam ya, seperti transistor kemarin juga macam-macam. Nanti membedakannya ya di kodenya tadi kan, ini ada tadi. Nah, ini. Jadi memang mirip, jenisnya pun hampir sama. Ada yang model kayak gini, jengkol sama, transistor juga ada. Model bertopi, transistor juga ada. Transistor BJT maksudnya, mohon maaf. Nah, ini ada lengkap ya tipe-tipenya. Contoh ya, A ini seperti ini. Contoh tipe-tipe yang model seperti A tadi, tipenya seperti ini. Ke yang tipe N, nah tipenya seperti ini. Jadi sudah lengkap teorinya. Nah, di sini sebenarnya ada langkah kerja yang ini pakai multimeter ya teman-teman ya. Tetapi saya rasa silahkan kalian skip aja sih karena mungkin tidak semua punya multimeter ya di rumah ya, apalagi FET-nya. Atau kalian misalnya penasaran, silahkan bisa cari materi di YouTube. Nah, itu sudah banyak sekali cara mengetes FET.